Shalom. Mari kita datang pada Tuhan dengan segenap hati kita. Beri waktu yang terbaik bagi Allah kita. 1 jam saja kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Kau berikan kesempatan kepada kami sore hari ini. Kami mau datang kepada Engkau dengan segenap hati kami ya Tuhan. Kami merindukan jamahan kasih-Mu ya Tuhan. Mari Kau beracara lewat ibadah ini ya Tuhan. Worship at home ini ya Tuhan. Kami yang ada di rumah-rumah, kami ada di perjalanan, dimanapun kami berada saat ini, biar kami menikmati hadirat-Mu. Kami akan bersama-sama memuji menyembah Engkau. Kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkaulah penuntun hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau beracara lewat ibadah ini mulai awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan dengan senang hati kita. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Amin Tuhan. Mari sama-sama katakan. Yang begitu besar, Lebih kuat dari dosa, dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini sekali lagi katakan. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Amin, haleluya. Hati kami tetap percaya kepada Engkau ya Tuhan, bahwa Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kami. Haleluya.
gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia. Amin, haleluya. Haleluya, haleluya. Hanya Yesus satu-satunya juru selamat kita. Hidup kita takkan sama lagi ketika kita sudah percaya kepada Tuhan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sambang. Ku tahu sungguh anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kaulah kebenaran, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sambang. Ku tahu sungguh anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Amin. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sambang. Ku tahu sungguh anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin Tuhan. Ku tahu sungguh anugerahmu bagiku,
Boleh kami tetap dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kekuatan kami ada dalam hadirat-Mu Yesus. Oh, jadikan kami bencana-bencana-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu, tersungkur di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu, tersungkur di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Amin Tuhan, bersama-Mu Tuhan, jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku
bersama-Mu Bapa. Pada setiap pikiran dan kehendak kami serahkan dalam tangan-Mu. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Jesus, ini hidup kami ada dalam rencana-Mu Tuhan. Oh Jesus, jadikan kami bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Oh Tuhan, hanya hadirat-Mu itulah kekuatan kami. Hanya hadirat-Mu yang memberikan kami ketenangan. Oh Jesus, ini hidup kami Tuhan. Kami serahkan di hadapan-Mu menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu. Oh Tuhan, kami rindu menyenangkan-Mu, kami rindu dalam hadirat-Mu. Ada sukacita, ada Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Untuk sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami. Pada kesempatan yang indah ini Bapa, kami ingin bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi setiap kami Tuhan. Berikan kami hati yang mau mendengar, bahkan mau melakukan dalam kehidupan kami apa yang menjadi isi hati Tuhan. Berkati dan urapi hamba-Mu juga Bapa, sehingga apapun yang hamba-Mu katakan Tuhan, sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada kita pada pada sore hari ini terambil dari kitab Yosua. Kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah sabda Tuhan. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini
memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua adalah seorang yang dipilih oleh Allah. Dia dipilih Allah untuk melanjutkan perjalanan Musa bersama dengan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Orang yang dipilih itu adalah orang yang memiliki karakter atau memiliki pribadi atau memiliki karisma, keunikan yang menjadikan dia orang yang terpilih, sehingga pilihan itu jatuh kepada orang tersebut. Orang yang dipilih itu adalah memiliki daya tarik, karisma, keunikan, sehingga pilihan itu dijatuhkan kepada seseorang. Contohnya dalam kehidupan kita, orang-orang saat ini, ketika kita menjatuhkan pilihan kita kepada sebuah barang, pasti itu ada daya tarik sendiri. Barang itu ada magnet sendiri yang membuat kita harus memilih dia. Atau kita memilih seseorang menjadi teman hidup kita atau sahabat kita karena dia punya daya tarik sendiri. Dia punya kelebihan sendiri. Namun ketika pilihan itu ada, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berarti harus ada respon. Respon dari orang yang kita pilih, respon dari orang yang terpilih itu harus ada. Seperti yang terjadi ketika Tuhan memilih Yosua, Yosua ada respon. Ada sikap hati yang diberikan oleh Yosua ketika Tuhan memilih dia untuk memimpin bangsa Israel. Respon yang dilakukan oleh Yosua ketika Tuhan memilih dia, yaitu dia mau melakukan dengan taat. Dia mau melakukan segala sesuatu yang Tuhan berikan, Tuhan perintahkan kepadanya dengan tunduk dan taat kepada Tuhan. Ketika seseorang itu dipilih dan responnya itu mau menerima, maka akan terjalin yang namanya komunikasi. Akan terjalin yang namanya hubungan yang baik. Tetapi ketika respon yang diberikan orang yang dipilih tidak baik atau tidak mau menerima, maka respon itu akan menunjukkan sesuatu hal tidak adanya komunikasi atau hubungan yang baik satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yosua memberikan respon yang baik, dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan bukan hanya sekedar memilih Yosua, tetapi dia mengurapi Yosua untuk melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya. Dalam Yosua tadi, dalam Yosua pasal 1 ayat yang ketiga, di situ dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Di sini dikatakan bahwa ketika Tuhan memilih Yosua dan ketika Yosua merespon dengan baik, maka Tuhan menjanjikan sesuatu yang terbaik bagi Yosua dalam perjalanannya bersama dengan bangsa Israel. Di dalam Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-7 di situ dikatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada respon balik dari Yosua, dia mau menerima pilihan Tuhan, dia mau menerima akan tanggung jawab yang diberikan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan urapan kepada Yosua. Dia memberikan urapan kepada Yosua sehingga Yosua akan mendapatkan janji kemenangan yang telah Tuhan sediakan. Ya,
Di Yosua tadi ayat 1, pasal 1 ayat ketiga itu ada kemenangan di mana tempat mereka berpijak itu akan menjadi milik bangsa Israel. Ketika ada respon satu dengan yang lain, ketika kita mau meresponi panggilan Tuhan, ketika kita mau meresponi pilihan yang diberikan Tuhan kepada kita dengan baik, maka Tuhan tidak hanya memilih kita, tetapi Tuhan menjanjikan sebuah kemenangan dalam kehidupan kita. Urapan yang Tuhan berikan kepada kita yang akan membawa kita pada kemenangan. Dan yang selanjutnya ketika kita merespon baik tentang pilihan, tentang apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang kelima di situ dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Di sini Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Ketika Yosua mau tunduk, mau taat, mau merespon pilihan Tuhan, panggilan Tuhan, kepercayaan Tuhan, maka selain urapan daripada Tuhan, selain ada kemenangan yang Tuhan berikan, Tuhan memberikan penyertaan yang luar biasa. Tuhan menyertai perjalanan Yosua bersama dengan bangsa Israel, sehingga tidak ada seorang pun yang bertahan menghadapi Yosua. Dalam arti apa? Ketika Tuhan mengurapi Yosua, ketika Yosua mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya, maka urapan itu akan turun dan orang-orang tidak berani untuk menyentuh Yosua. Mereka tidak akan bertahan melihat kehidupan Yosua yang diberkati oleh Tuhan. Dan penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan Yosua bersama dengan bangsa Israel. Di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menyikapi bagaimana respon kita sebagai orang-orang percaya ketika Tuhan memberikan pilihan kepada kita. Mungkin dalam setiap pelayanan Tuhan mempercayakan kita satu tanggung jawab, atau pimpinan memberikan kita satu pilihan bahwa kita dipilih menjadi orang yang bertanggung jawab dalam pekerjaan. Bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita dengan pilihan yang diberikan, bagaimana respon kita dengan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Ketika kita merespon dengan baik, maka ada komunikasi yang baik dengan pimpinan. Ada hubungan yang baik yang terjalin antara pimpinan dan bawahan, antara sesama dalam pekerjaan, sehingga semua itu dapat mencapai tujuan, yaitu kemenangan. Mungkin dalam pekerjaan kita bukan kemenangan, tapi kesuksesan, keberhasilan. Mungkin dalam pelayanan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, oleh karena apa? Respon yang kita berikan ketika kita diberikan tanggung jawab untuk melakukan pelayanan akan berdampak bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selain urapan daripada Tuhan, selain kemenangan yang Tuhan berikan dan penyertaan Tuhan, Tuhan memberikan keberhasilan dan keberuntungan. Di ayat yang ke-8, pada Yosua 1 ayat 8, di situ dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selain urapan yang Tuhan berikan kepada Yosua, kemenangan, bahkan Tuhan memberikan juga yang namanya penyertaan. Tuhan juga memberikan keberhasilan dalam perjalanan Yosua. Kalau kita membaca akhir dari perjalanan Yosua bersama bangsa Israel, ketika mereka mau berjalan menuju tanah Kanaan, mereka mendapatkan apa yang telah Tuhan janjikan karena mereka setia dan taat kepada Tuhan. Kalau kita melihat kilas balik perjalanan sebelum Yosua, yaitu Musa bersama dengan bangsa Israel. Mereka menggerutu, mereka hidup dalam persungutan kepada Tuhan. Mereka kecewa kepada Tuhan. Ya, mereka lebih senang tinggal di Mesir, berlimpah dengan makanan dan segala macam walaupun mereka ditindas. Tetapi Tuhan tidak pernah membenci bangsa Israel ketika dalam perjalanan mereka, Tuhan selalu menyediakan kebutuhan mereka. Bukti daripada kesetiaan Tuhan,
Bukti daripada Tuhan mengasihi bangsa Israel ketika Musa meninggal dunia. Ketika Musa mengakhiri pertandingannya, Tuhan memikirkan perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Dengan cara apa? Dia memilih Yosua yang menjadi pemimpin bagi mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini juga, Tuhan memperhadapkan kita banyak hal dalam kehidupan kita. Mengajar kita untuk menjadi seorang pemenang. Bagaimana cara kita menjadi seorang pemenang? Ada banyak orang dunia saat ini tidak bisa menikmati kemenangan di dalam Tuhan ketika dia mengalami berbagai macam persoalan. Dia mungkin melakukan segala sesuatunya, bahkan melanggar kebenaran firman Tuhan untuk mencapai kemenangan. Ya, banyak orang di luar sana saat sekarang ini berbondong-bondong ingin menjadi seorang pemimpin, menjadi anggota dewan dan segala macam dengan caranya sendiri. Tetapi hari ini Tuhan berkata kepada kita, bagaimana cara kita memperoleh kemenangan, yaitu dengan cara kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin tidak gampang untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mungkin kita terlalu berat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan, karena keinginan Tuhan, selalu jalannya tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita maunya yang instan, kita maunya yang langsung saja terjadi. Tetapi di dalam kehendak Tuhan membutuhkan proses yang begitu panjang. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Respon daripada Yosua ketika Tuhan memilih dia, ketika Tuhan mempercayakan Yosua untuk memimpin bangsa Israel, di ayat yang ke-10 dan ke-11, Yosua ayat yang ke-10 dan ke-11, respon yang dilakukannya, lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini, untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, respon daripada Yosua yaitu dia taat dan melakukannya. Bukan hanya taat, bukan hanya mengatakan iya, tetapi dia bertindak melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk melangkah, berjalan, meninggalkan tempat mereka menuju ke tanah yang telah Tuhan janjikan kepada Musa dan kepada bangsa Israel. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap kita ketika kita dipilih oleh Tuhan untuk melakukan pelayanan, ketika kita dipilih dalam pekerjaan kita untuk bertanggung jawab, menentukan kita untuk menggapai kemenangan. Ya, ketika Yosua melakukan, meresponi pilihan Tuhan, panggilan Tuhan, kepercayaan Tuhan, maka dia melakukan tindakan nyata. Bukti nyata yang dia lakukan, dia menyuruh pasukan-pasukan mempersiapkan diri mereka, mempersiapkan bekal mereka dalam perjalanan untuk meninggalkan sungai Yordan dan menuju ke tempat di mana Tuhan menyediakan tanah perjanjian bagi bangsa Israel. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sore hari ini Tuhan mengajarkan satu hal buat kita. Ketika kita diperhadapkan dengan pilihan yang telah Tuhan percayakan, bagaimana sikap hati kita, bagaimana respon kita menerima panggilan itu, bagaimana respon kita menerima akan pilihan itu, sehingga kita mencapai tujuan yang tepat, yaitu kemenangan di dalam Tuhan. Kita boleh mendapatkan kemenangan yang luar biasa yang telah Tuhan janjikan. Ya, dan kita memperkatakan Taurat itu, ya seperti di ayat ke-8 tadi dikatakan bahwa jangan lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yosua merespon, Tuhan juga mengingatkan Yosua
untuk tidak melupakan merenungkan firman itu dan tidak lupa untuk memperkatakan kitab Taurat itu. Namun dia mau melakukannya dalam kehidupannya. Seringkali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memberikan pilihan pada kita, ketika kita sudah diberikan tanggung jawab, kita suka mengabaikan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi sore hari ini Tuhan mengajarkan kita satu hal. Mari kita mau belajar untuk taat setia kepada Tuhan. Kita mau taat kepada pilihan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karena setiap pilihan yang kita lakukan, kita pilih dengan benar, maka tujuan kita pun akan menjadi benar. Hasil dari pilihan kita membawa kita menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui urapan yang dari Tuhan, melalui kemenangan yang Tuhan berikan kepada Yosua, bahkan melalui penyertaan bersama keberhasilan dan keberuntungan yang diberikan oleh Allah kepada Yosua, oleh karena Yosua setia, tunduk dan taat. Hasil dari semuanya itu Bapak Ibu, kita boleh baca kisahnya. Bangsa Israel sampai di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Setiap kita punya kerinduan menggapai takdir kita, menggapai segala sesuatu kebahagiaan dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana cara kita untuk menggapai sesuatu hal itu tergantung dari pilihan kita masing-masing. Jikalau kita memilih untuk tetap taat dan setia kepada cara-caranya Tuhan, maka kita akan menggapai apa yang menjadi tujuan kita, kebahagiaan kita, takdir kita. Tetapi jikalau kita mau melakukan segala sesuatu dengan cara kita sendiri sebagai manusia, dengan hikmat kita sendiri sebagai manusia, dengan ide-ide kita, dengan segala kemampuan kita secara manusia tanpa melibatkan Tuhan, maka kita akan menggapai tujuan kita bukan dengan kemenangan, bukan kebahagiaan, tetapi kita akan mendapat satu tujuan, yaitu kita akan menjadi kecewa. Oleh karena apa? Kita lebih mengandalkan cara kita secara manusia tanpa mengandalkan caranya Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mulai membuka hati kita, mulai memberi diri kita, mulai memberi hidup kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Jikalau kita dipilih, berarti kita memiliki daya tarik yang luar biasa. Ketika Tuhan memilih kita untuk melakukan pelayanan, berarti Tuhan tahu kita mampu untuk melakukannya. Ketika seseorang memilih kita untuk melakukan pekerjaan di sebuah instansi, mungkin di tempat kita bekerja, berarti orang itu tahu kita punya potensi yang luar biasa. Namun bagaimana cara kita merespon pilihan yang diberikan kepada kita, sehingga ada komunikasi antara orang lain dengan kita untuk mencapai satu tujuan, yaitu kemenangan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menggapai kemenangan berarti harus ada perlombaan. Ketika Yosua membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan, bukan hal yang mudah. Yosua mendapatkan banyak tantangan dari orang-orang atau dari bangsa Israel ketika mereka bersungut-sungut, ketika mereka marah, mereka menyalahkan Tuhan. Tetapi di sini sikap daripada Yosua, dia tetap berkomunikasi baik dengan Tuhan. Dia selalu bertanya kepada Tuhan, dia selalu minta tuntunan Tuhan untuk membawa bangsa Israel ini sampai ke tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap hati akan membawa kita kepada satu keberhasilan. Jikalau sikap hati kita bersungut-sungut dalam melakukan pilihan yang Tuhan berikan, maka segala sesuatu yang kita lakukan tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Pada sore hari ini, mari kita menjadi orang yang berkemenangan, menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, menjadi orang yang memberikan dampak yang baik. Karena Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah memilih saudara dan saya untuk melakukan panggilannya,
untuk melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan, sehingga melalui pelayanan yang Tuhan berikan, kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, berkemenangan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, pada sore hari ini kami boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, kami seringkali jatuh bangun di dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Namun kami bersyukur karena Engkau memilih kami, satu di antara 1000 orang-orang di muka bumi ini, menjadi orang yang pilihan Tuhan, menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan, boleh menyatakan kasih-Mu bagi banyak orang. Mampukan kami Tuhan, untuk boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Persiapkan kami Tuhan, untuk menjadi terang-Mu bagi banyak orang. Kami rindu menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Biarlah kami meresponi akan isi hati-Mu Tuhan, dan mau melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu sudah berhenti berbicara, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan terus mengingatkan kami, mengajar kami, bahkan menegur kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terpuji Engkau Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya.